Bismillah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang efek, teman-teman. Nah, efek kita bisa temukan di bagian tools property. Di sini tempatnya. Ya, misalnya kita tambahkan dulu shape tool agar kita bisa edit efeknya. Seperti itu. Kita atur dulu radiusnya, misalkan 30. Oke, kemudian kita beri efek di sini. Kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini yang pertama ada drop shadow, ini jenis efeknya. Kemudian seperti biasa di sini ada tools untuk menyembunyikan dan menghapus, kemudian juga ada tools untuk menambah dan membuat style. Nah, di sini ada drop shadow, kita ke sini teman-teman di settingnya. Nah, di sini ada pengaturannya. Kita mau seperti apa bayangannya. Nah, X ini kalau kita tambah misal 10, maka dia akan semakin ke samping ya. Kemudian kalau Y dia semakin ke atas atau ke bawah seperti itu. Misal 50, maka dia ke bawah. Oke. Nah, kemudian untuk blur ini untuk mengatur keburaman dari bayangannya. Misal ya kita pilih 25, maka dia semakin buram ya. Semakin terhambur seperti itu. Misal 35. Nah, kemudian untuk spread ini penyebarannya, tapi ini jarang kita gunakan ya. Kemudian di sini ada warna dan opacity seperti biasa. Oke. Nah, di sini kita bisa ganti warnanya dan kita bisa ubah opacity-nya. Misal 10%. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, yang perlu diketahui dalam efek shadow ini, teman-teman, misal kita pakai warna biru. Oke, kita pakai warna biru di fill-nya. Di sini afwan di fill. Nah, kita pakai warna biru. Maka saya sarankan shadow-nya itu pakai juga yang warna biru, teman-teman, tapi yang agak gelap. Seperti ini. Ya. Nah, hindari memakai shadow di luar warna fill. Seperti misal warna hijau warna biru di sini objeknya kita mau tambahkan shadow tapi shadownya itu warna oranye atau warna hijau. Ini tidak nyambung ya, maka kita pilih yang sama. Bisa lebih tua, bisa juga di mediumnya yang sedang. Kemudian kita mainkan opacity-nya. Nah, tips yang kedua dalam shadow ini, teman-teman, kalian tidak perlu untuk menebalkan opacity. Yang diperlukan dari shadow itu sedikit saja, mungkin 10-20%, teman-teman. Nah, kita atur juga ke buramannya, blurnya itu seperti apa, misal 15. Kemudian opacity-nya seperti ini. Nah, kalau misal opacity-nya kita tinggikan, bahkan kita buat 100%, ini membuat desain ini sangat norak, teman-teman. Ya, kita lihat tidak enak dipandang ya. Maka kita haluskan dengan blur. Kemudian juga kita haluskan dengan opacity seperti itu. Jadi kuncinya ada dua ya. Ada di blur dan di opacity seperti itu. Kemudian di sini di efek juga selain drop shadow kita bisa pilih, kita bisa ubah juga inner shadow, layer blur dan background blur. Misal inner shadow. Nah, kita tambahkan, kita setting dulu. Kemudian kita lihat ya. Nah, perubahannya itu ada di dalam, teman-teman. Ini inner shadow untuk menambahkan bayangan di dalam objeknya seperti itu ya. Ini kurang kelihatan karena opacity-nya agak rendah. Nah, kita tinggikan dulu. Nah, seperti ini inner shadow, teman-teman. Tapi kalau memakai inner shadow saya sarankan X-nya itu tidak lebih dari 10 ya. X dan Y-nya tidak lebih dari 10 karena terlalu menyebar nantinya. Kalau misal lebih dari 10 seperti itu. Nah, misal seperti ini. Nah, di efek ini juga teman-teman kita tidak hanya bisa membuat satu, tapi kita bisa membuat lebih dari satu. Caranya kita klik plus di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dalam efek satu objek ini kita bisa menambahkan inner shadow, juga menambahkan drop shadow. Kita atur lagi drop shadow-nya. Oke, kita ke bawahkan, kita ubah warna dari warna hitam menjadi warna biru. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya.
Nah, seperti ini. Blurnya 25 dan opacity-nya 30 dengan kode hex seperti ini. Nah, bisa kita tambahkan lagi dan seterusnya teman-teman. Kalau kita mau hapus tinggal klik yang di sini. Seperti itu. Baik, sekarang kita coba membuat objek satu lagi. Kita coba praktek. Kita buat objek misal ya seperti ini. Kotak saja dengan corner mungkin 35 atau 40. Oke. Kemudian kita pilih fill yang linear. Kita pilih dari biru muda ke biru yang sedang. Ini opacity-nya di 100-kan saja. Nah, seperti ini. Atau mungkin di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita atur. Kemudian kita coba pakai efek. Kita buat efek inner shadow. Oke, kita atur keburamannya seperti apa. Misal 25 atau ke 30 ya, seperti ini ya, tapi saya sarankan 25 saja supaya tidak terlalu menyebar. Kemudian di sini Y-nya cocok. Oke, kemudian kode warnanya kita ubah menjadi biru, warna shadow di dalam. Nah, seperti ini. Kemudian opacity-nya kita geser-geser, kita tentuin dulu teman-teman. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita tambahkan lagi. Kita pakai inner shadow lagi. Yap, seperti ini. Kemudian Y-nya itu kita coba 6. Kemudian X-nya minus 5 atau plus 10. Nah, kita mau buat pencahayaan dari kiri datang, maka kita pilih warna yang lebih terang teman-teman. Kita seleksi pakai yang tools ini, color pick. Kemudian kita seleksi yang ini, yang terang. Kita pilih yang lebih terangnya. Kemudian kita buat dia blur 25. Kemudian sudah cocok di sini teman-teman. Nah, kita silang. Nah, sudah seperti ini ya. Kita tambahkan lagi. Kita pakai drop shadow. Kita setting lagi. Y-nya mungkin 15 ya, atau 25 juga. Nah, blurnya ini kita bisa pakai 25 juga. Nah, seperti biasa, trik untuk menambahkan shadow itu kita tidak pakai warna hitam, tapi sebaiknya kita pick warna dari objeknya seperti ini. Oke, nah baru kita turunkan di sini teman-teman shadownya. Oke, bisa juga kita gelapkan sedikit. Nah, X-nya mungkin 15. Oke. Kita turunkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, Masya Allah kita membuat efek fluid shape seperti yang dibuat di Pixel Lab teman-teman. Tapi kita lebih bisa menambahkan beberapa efek ya dalam satu objek seperti itu. Baik, demikian penjelasan tentang efek. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.